Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini gue ingin membahas tentang jungler. Ini termasuk salah satu video dengan request terbanyak. Bang, gimana sih cara jadi jungler? Farming di mana sih? Kapan sih harus ngegeng? Dan lain-lain. Dan bahkan pertanyaan yang paling biasa yaitu, apa beda smite merah dengan smite biru? Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, sekarang kita mulai dari champion apa aja yang bagus sebagai jungler. Nah, di sini gue udah bikinin daftar. Ini adalah yang bagus sebagai jungler ya. Champion lain mungkin ada yang bisa, tapi yang lebih bagus menurut gue itu ada di sini. Saran dari gue, kalian fokus ke 1 atau 2 champion aja. Pelajari skill-skillnya dan nontonin tips tentang champion tersebut. Karena dengan fokus ke 1 atau 2 champion, kalian bakal paham banget dengan skillnya, sejauh mana batasnya, dan bermain lebih efisien. Sebagai jungler tentunya spell utama kita adalah Smite. Kenapa Smite? Karena Smite ini akan membantu kalian ketika nge-clear monster jungle dan epic monster. Pertama, Smite ini bisa digunakan ke monster jungle dan epic monster, dimana bakal ngasih true damage dan juga nge-heal diri kita sendiri. Kalian bisa lihat angka yang ada di bawah spell Smite. Itu adalah damage yang akan diterima oleh monster jungle atau epic monster, dan itu pasti damage-nya segitu. Kemudian untuk yang bawah smite, maka basic attack ke monster dan epic monster juga bakal ngasih tambahan 10% damage dan ngasih efek bakar-bakar. Sedangkan kita sendiri dapat HP regen. Serta XP yang kalian dapetin dari monster jungle dan epic monster juga meningkat sebesar 20%. Jadi sebagai jungler, tempat farmingnya adalah di jungle bukan di lane. Karena kalau bawa spell smite, kalian bakal kena penalti pengurangan gold 20% ketika ngekill minion dan juga creep yang ada di lane. Dan penaltinya ini baru hilang di menit ke-5. Selanjutnya, kalau kalian ngekill 4 camp monster jungle, contohnya red buff dulu, lanjut ke Krux, ke Raptor, dan juga Wolf, maka smite ini nantinya bisa di-upgrade. Akan ada 2 pilihan, yaitu smite merah dan smite biru. Kedua smite ini nantinya bakal bisa digunakan untuk menyerang champion musuh. Kalau smite merah atau disebut sebagai challenging smite, kalau digunakan ke champion musuh bakal ngasih true damage dan kita bakal dapat tambahan damage selama 5 detik. Tambahan damage ini nggak harus ke musuh yang kena smite. Contohnya gua smite yang boneka, maka damage gua ke Garen tetap nambah. Begitupun sebaliknya. Kalau smite biru atau biasa disebut sebagai chilling smite, jika digunakan ke champion musuh, itu sama tetap ngasih true damage, tetapi kita nggak dapat tambahan damage. Melainkan efeknya adalah pengurangan movement speed untuk musuh, sedangkan kita dapat tambahan movement speed. Bagusnya ngambil yang mana bang? Bebas, ini tergantung dari kalian. Dua-duanya sama bagus. Kalian mau ngambil yang mana aja, nggak ada yang salah. Mau kalian junglernya ini magic, physical, tank, bebas. Itu dua-duanya sama-sama bagus. Jadi ya kalian yang nentuin. Contoh, misalnya gue pakai Lee Sin, gue ambil yang biru kan lumayan tuh buat bisa nge-slow musuh. Jadi musuhnya nggak bisa kabur. Atau gue ambil yang merah pun itu juga nggak masalah. Jadi damage gue bakal naik. Tapi kalau misalnya kayak yang tank, contohnya kayak tank Amumu, itu mungkin lebih enak pakai yang warna biru. Karena buat ngurangin movement speed musuh. Jadi kalau misalnya lagi ngegeng, itu musuhnya lebih susah kabur. Oh iya, gue lupa, smite ini bisa di stack sebanyak 2 buah ya. Soalnya banyak yang nanya, bang kok kadang smite gue cooldownnya cepet banget ya? Ya kalau emang punya 2 stack ya cooldownnya itu bakal cepet banget. Sekarang monster jungle apa aja yang bagusnya diambil? Ya kalau soal bagus sih semuanya bakal bagus buat diambil, karena tugas kalian emang nge-clear semua jungle. Tapi kalau misalnya kita bahas soal rotasi, rata-rata untuk rotasi monster jungle-nya itu dimulai dari red buff, lanjut ke Raptor, lanjut ke Wolf, atau langsung ke blue buff, Chrome, dan Scuttler. Dan di sini harusnya kalian udah level 5 dan udah punya ulti. Dan sekarang saatnya kalian ngegeng. Karena sekarang kalian berada di jungle atas, kalian perhatiin aja mid dan juga top lane. Kalau misalnya musuhnya ada yang offside, kalian bisa bokong atau bisa geng. Tapi kalau misalnya top dan mid lane kalian itu menang push, ya kalian bisa pulang aja buat beli item. Itu adalah rotasi untuk pemula ya. Karena rotasi ini nggak bakal selalu sama, tergantung dari playstyle, champion yang dipakai, memperhatikan pergerakan jungler musuh, dan lain-lain. Ada banyak banget kondisi dan tentunya kalian juga harus beradaptasi. Contohnya aja nih, di video ini gue ngasih tahu tentang rotasi junglernya gini. Maka nantinya bakal muncul lagi counter untuk rotasi yang gue kasih tahu tadi.
Kayak barusan gue bilangnya mulai dari red buff ya. Ya berarti nanti musuhnya bisa aja nge-counter kalian, entah itu nge-invade red buff kalian atau nyuri blue buff kalian. Misalnya aja buff biru kalian kena curi, maka otomatis kalian harus beradaptasi di mana rotasi kalian akan berubah. Atau mungkin kondisi di mana kalian benar-benar kena gank. Dan tentunya juga ada champion-champion yang nggak perlu level 5 ya. Misalnya kayak champion yang setelah ngekill buff merah aja udah siap untuk ngegank, kayak Shinzo dan juga Camille. Itu mereka berdua dengan bermodalkan level 2 aja itu udah bisa buat ngegank. Terus kita harus gimana dong? Ya kalian harus bisa membuat keputusan mau ngapain. Dan cara tergampangnya adalah sering main dan tontonin video-video yang ada di YouTube. Gue punya banyak kok video soal jungler. Ada Mundo, Lee Sin, Shyvana, Vi, Tryndamere, Camille, Amumu, apalagi pokoknya jungler lah. Kalian bisa lihat aja di situ kapan gua ngegank dan lain-lain. Karena biasanya di tiap video gue selalu ngasih tips. Nah, balik lagi ke soal jungler. Misalnya aja kalau blue buff kalian dicuri, kalian bisa aja curi balik yang tentunya berisiko buff biru mereka udah di ward dan kalian kena gank. Atau kalian juga bisa nge-clear semua jungle bawah dan lanjutkan dengan nge-kill scuttler. Kemudian kalian juga harus berusaha memaksimalkan skill kalian untuk nge-clear jungle-nya ini biar cepet. Kalau misalnya ada skill area, usahain buat kenain banyak monster sekaligus. Misalnya aja kayak Amumu dan Shyvana, itu mereka gampang banget buat nge-kill raptor. Tadi gue sempat singgung soal scuttler. Jadi monster ini adalah salah satu goals penting kalian atau salah satu objektif mini kalian yang spawnnya itu di menit ke-1 lewat 25 detik. Karena selain ngasih gold, XP, darah dan juga mana, nanti bakal ngasih ward juga di sungai. Yang ini bakal ngebantu banget buat mengetahui rotasi jungler atau mid lane. Sedangkan kalau kita jalan di atasnya ini, kita bakal dapat tambahan movement speed. Tugas jungler selanjutnya adalah nge-kill epic monster. Ini adalah hal yang sering banget diabaikan oleh para jungler. Kalian harus memperhatikan waktu spawn dari epic monster. Pertama, dragon, dimana spawnnya itu di menit keempat. Kalau kira-kira udah 20 detik lagi dragonnya ini bakal spawn, artinya kalian harus bersiap untuk ke arah dragon. Dan pastiin juga kalian udah siap siaga dengan spell smite, supaya epic monsternya ini nggak diambil oleh musuh atau dicuri. Di sini nantinya bakal terjadi banyak kemungkinan. Lu bisa ngekill dragon tanpa gangguan, lu bisa ngekill dragon tapi diganggu sama ADC dan support musuh, atau bahkan di sini bakal full fight antara dragon lane, jungler dan juga mid lane. Walaupun dragon adalah tugas dari jungler, tapi untuk kalian para ADC, support dan juga mid lane, jangan lupa perhatiin map, perhatiin jungler kalian yang sedang dragon karena bisa aja dia kena gank. Tapi kalau misalnya dragon lane kalian sedang kalah push atau mid lane juga kalah push, kalian jangan terlalu berharap buat dibantuin. Karena buff dari dragon ini bukan buat jungler doang, tapi untuk satu tim dan permanen. Untuk info lebih lengkap soal buff dragon, herald, dan segala macamnya, kalian bisa cek aja video gue tentang penjelasan buff epic monster yang ada di Wild Rift. Setelah dragon pertama, maka di menit ke-6 nantinya bakal spawn epic monster yaitu herald. Ngekill herald juga tugas dari jungler. Dan lagi, mid lane berserta baron lane jangan lupa untuk memperhatikan map atau bahkan bisa ngebantu ngekill herald. Ada trik untuk ngekill herald. Setelah kalian ngehit beberapa kali, nanti punggungnya ini bakal kebuka, jadi ada kayak warna ungu atau kayak mata. Kalau punggungnya ini kalian hit dengan basic attack, maka nanti bakal ngasih true damage sekitar 1700. Dan ini bakal ngebantu banget biar ngekillnya ini cepet dan gak keburu di gank. Bagi yang berhasil untuk ngelasin herald, nantinya bisa nge-summon herald yang bisa digunakan untuk nge-push tower. Bang, bagusnya herald ini disummon di mana sih? Nah, bagusnya itu disummon di depan tower saat lagi nggak ada musuh. Selama proses untuk ngekill epic monster ini, tentunya kalian harus memperhatiin map. Kalian harus memperhatiin jungler musuhnya ini sedang ada di mana. Ini bakal ngebantu banget supaya kalian nggak kena gank. Dan juga seperti yang gue bilang di awal, pelajari banget skill-skill dari champion yang kalian pakai dan pahami kemampuan dan batasnya. Contohnya kayak Lee Sin jungler itu bakal lumayan lama buat ngekill epic monster. Dan terakhir tentunya kalian perlu nge-gank lane. Jadi kerjaan kalian nggak cuman nge-farming terus epic monster doang, tapi juga harus nge-gank. Kapan harus nge-gank? Cara termudahnya adalah di saat kalian lagi nge-clear jungle, perhatiin lane terdekat dengan kalian. Apakah musuhnya sedang offset atau enggak? Kalau musuhnya offset, kalian bisa langsung bokong aja. Atau kalian juga bisa nge-gank ke lane yang sama berkali-kali, atau biasa disebut sebagai camping. Rata-rata sih yang enak di camp itu mid lane dan juga dragon lane ya. Cuman ya sekali lagi hati-hati, kalian harus tetap perhatiin map
Bisa aja di saat ngegeng ternyata jungler musuh juga ada di sana buat jagain. Dan ternyata gengan kalian ternyata di geng juga atau disebut sebagai counter geng. Rata-rata sebagai jungler, bagusnya itu pakai ward yang warna merah atau disebut sebagai oracle. Kalian bisa ganti ward ini pas lagi di base. Fungsinya adalah sebelum kalian ngegeng, kalian pakai dulu ward merah ini buat ngedeteksi apakah ada ward atau enggak. Karena kalau misalnya kalian udah nungguin di semak, padahal sebenarnya ada ward, itu kalian bakal diketawain sama musuh cuy. Oke, kayaknya segitu aja. Kalau soal menit-menitan, soal buffan, red buff segala macamnya, kalian cek aja video gue yang soal buff epic monster. Dan sisanya adalah tutorial dan trik yang lebih ke advance, yang menurut gue bakal berbeda-beda setiap champion, playstyle, dan juga kondisi. Semakin sering kalian main, semakin sering kalian nonton video soal jungler, kalian bakal tahu kondisi-kondisi saat ngegeng dan bisa memaksimalkan skill dari champion yang kalian pakai. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Dan kalau kalian pengen dapat info seputar tricks, tips, dan juga gameplay seputar Wild Rift, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.